Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dela Adila, NIM 23143001 dari jurusan Asuransi Syariah, Fakultas FEBI. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS untuk menganalisis IPO PT Niramas. Nah, baik, videonya akan disampaikan di slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu analisis kebijakan dividen. Analisis kebijakan dividen ini berdasarkan di bab 6 prospektus, yaitu perseroan untuk setiap tahunnya yang berencana untuk menyebarkan dividen tunai kepada pemegang saham dengan rasio sebanyak-banyaknya, yaitu 30% dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib. Nah, rumusnya itu yang di kotak input ini ya, rumus dividen Pareto rasionya. Terus yang selanjutnya yaitu analisis kewajaran dari kesehatan struktur modal. Yang pertama ada belum pernah membagikan dividen sebelumnya. Terus yang kedua ada 30%, yaitu adalah angka moderat untuk perusahaan growth stage. Terus yang ketiga ada konsisten dengan kondisi levered. Terus yang keempat yaitu bersifat kondisional. Yang kelima yaitu anak usaha atau NPS bahkan memiliki pembatasan dividen dari kreditur Bank Mandiri. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas selanjutnya yaitu struktur pemodalan dan potensi dilusi saham. Yang pertama itu ada perhitungan dilusi pemegang saham pengendali. Nah, ini ya. Nah, jadi catatannya yang ada di kotak ini, pemegang saham sebelum IPO dan sesudah IPO. Nah, meski mengalami dilusi presentase sebesar 25,88 poin karena jumlah lembar saham total bertambah dari 1 miliar ini menjadi 1,35 miliar lembar. Nah, jumlah lembar saham yang dimiliki PT Niramas ini internasional tidak berkurang, yaitu tetap di 998 lembar. Nah, dilusi ini murni presentasi kepemilikan akibat penerbitan saham, bukan pelepasan saham oleh pendirinya. Yang penting itu secara hukum dan praktik kendali tutup tangan PT NUI karena 73%-nya itu masih jauh di atas ambang batas pengendali, yaitu lebih dari 5%. Bahkan di atas ambangnya itu persetujuannya itu ada 2,3 atau 3,4 pemegang saham. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi dan dampak terhadap investor retail, yaitu sisi positifnya tidak adanya MEPOS atau warna berarti tidak ada resiko dilusi tambahan di luar struktur 25,93%. Nah, di sisi yang perlu diwaspadai ini, komitmen itu tidak menerbitkan saham baru. Nah, ini itu hanya untuk meningkatkan selama 12 bulan, bukan permanen.
prospektif juga menyebutkan apabila di kemudian hari itu persenannya ini bermaksud melakukan tersebut, maka perseorangannya akan mengikuti semua ketentuannya dan atau undang-undang yang berlaku. Artinya pintu untuk mesopnya ini atau rig isunya di masa depan tetap terbuka selama periode 12 bulan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada manajemen risiko dan kepatuhan regulasi. Nah, ada 3 risiko usaha utama yang paling krusial, yaitu risiko ketersediaan dan volatilitas harga bahan baku, yaitu risiko utama. Nah, ini itu adalah risiko nomor 1 yang secara etis ditetapkan menjadi manajemen sendiri sebagai risiko utama. Nah, terus yang kedua ada risiko pengendalian oleh pemegang saham pengendali. Nah, dengan PT Niramas Utama Internasional menguasai 73,92% pasca IPO, kepentingan PSP ini berpotensi tidak sejalan dengan pemegang saham publik dan rules-nya, terutama keputusan strategis, aksi koperasi, dan lain-lainnya. Nah, risiko ini krusial dari sudut pandang tata kelola dan perlindungan investor minoritasnya, meski tidak mengancam going concern operasional. Nah, yang ketiga itu ada resiko terkait kebijakan pemerintah dan dinamika regulasi atau khususnya terkait gula. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian B, evaluasi langkah mitigasi kontratatif normatif. Nah, itu ada resiko mitigasi menurut prospektif dan penilaiannya. Itu yang pertama ada bahan baku. Dengan mitigasi menurut perspektifnya itu diverifikasi pemasok kontrak jangka menengah sampai jangka panjang, pengelolaan persediaan optimal, inovatif, formasi produknya. Terus juga penilaiannya ini cukup konkret ya. Nah, terus yang kedua ada pengendalian PSP, yaitu tidak ada mitigasi spektif selain kepatuhan terhadap UPT dan ketentuan pasar modal terkait hak suara minoritas. Penilaiannya itu bersifat normatif ya. Terus yang ketiga ada regulasi gula. Nah, mitigasi menurut prospektifnya itu untuk memantau perkembangan regulasi dan melakukan penyesuaian strategis. Nah, dengan penilaian yang sangat cenderung normatif. Nah, baik. Selanjutnya yaitu kesimpulannya ini mitigasi resiko bahan baku tergolong paling kuat karena didukung bukti konkretnya yang nyata. Nah, ini itu jarang ditemukan di banyak prospektif yang hanya bisa normatif. Nah, ini
meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan efektif manajemennya. Namun untuk resiko pengendali PSP dan regulasi pemerintah bahkan mitigasi masih generik, menggunakan frasa standar seperti secara proaktif, memantau atau melakukan penyesuaian yang strategis tanpa rencana kontingensi spesifik. Nah, prospektus PT Nira Mas Utama Tbk ini menunjukkan kualitas mitigasi risiko yang baik di level operasional, yaitu bahan baku, kontrak, finansial terhadap semuanya jauh di atas syarat minimum kreditur, namun masih normatif di level tata kelola dan resiko makro atau regulasi. Nah, ini itu wajar mengingat keterbatasan kendali perseroan atas faktor eksternal ya. Tetapi investor ini sebaiknya tetap memantau regulasi kontrak pembelian mesinnya yang masih tahap negosiasi, dan perkembangan RUPS pasca IPO, yaitu untuk menilai konsistensi